Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 7 yang terdiri dari 7 anggota, yaitu saya, Arsatian Lambang dengan NPM 2412011423, lalu ada Damara Alfi Harrison dengan NPM 2412011448, lalu ada Nabi Lutfi Alparis dengan NPM 2452011160, lalu ada Aritana Dewangga dengan NPM 2412011387, lalu ada Dodi Indra Kusuma dengan NPM 2412011562, lalu ada Muhammad Dafa Prayoga dengan NPM 2452011012, dan terakhir ada Safon Atia Putra Kaubani dengan NPM 2412011363. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat di Indonesia. Nah, sebelum dimulai ke sesi pembahasan, izinkan saya memaparkan latar belakang. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa pembagian warisan di Indonesia itu bisa berbeda-beda di setiap keluarga atau daerah? Nah, hal itu terjadi karena Indonesia memiliki beragam sistem hukum waris yang hidup berdampingan di masyarakat. Secara umum, hukum waris itu adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa sistem hukum waris, di antaranya ada hukum waris perdata dan hukum waris adat. Hukum waris perdata itu biasanya bersumber dari aturan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan hukum waris adat berasal dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masing-masing daerah. Nah, perbedaan budaya dan aturan tersebutlah yang membuat cara pembagian warisan menjadi berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Karena itu penting juga bagi kita untuk memahami perbandingan antara hukum waris perdata dan juga hukum waris adat agar dapat mengetahui bagaimana kedua sistem ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Setelah itu, tujuan dari video pembelajaran ini atau video presentasi ini dan selain itu juga tujuan dari ada makalah kami adalah mengetahui sejarah hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia, memahami pengaturan hukum waris perdata dan juga waris adat, mengetahui pengaturan hukum waris perdata dan juga waris adat, mengetahui perbedaan golongan ahli waris, mengetahui perbedaan cara pewarisan, memahami pengaturan hibah dalam kedua sistem hukum. Dan juga yang kami bahas adalah pokoknya adalah bagaimana sejarah hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia, bagaimana pengaturan hukum waris perdata dan hukum waris adat, apa perbedaan golongan ahli waris dalam hukum waris perdata dan hukum waris adat, bagaimana cara pewarisan dalam hukum waris perdata dan hukum waris adat, bagaimana pengaturan hibah dalam hukum waris perdata dan hukum waris adat. Selanjutnya adalah materi pembahasan. Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerima atau yang disebut ahli waris. Aturan ini penting supaya pembagian harta bisa berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Lalu ada hukum waris perdata. Hukum waris perdata diatur dalam KUH Per. Dalam hukum waris perdata, pembagian warisan biasanya berdasarkan hubungan keluarga seperti anak, orang tua, suami, atau istri. Semua sudah diatur cukup jelas dalam hukum tertulis. Tujuan dari hukum waris perdata itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, dan mencegah terjadinya sengketa atau pertengkaran soal harta warisan. Jadi pembagiannya tidak asal-asalan dan ada aturan yang harus diikuti. Selain itu, ada juga hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan pembagian warisan mengikuti adat atau kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Karena setiap daerah punya budaya yang berbeda, cara pembagian warisannya juga bisa berbeda-beda. Ciri khas hukum waris adat biasanya lebih mengutamakan musyawarah dan hubungan kekeluargaan. Ada daerah yang mengikuti garis keturunan ayah, ada juga yang mengikuti garis keturunan ibu. Bahkan ada yang memakai keduanya. Intinya, baik hukum waris perdata maupun hukum waris adat sama-sama bertujuan supaya pembagian warisan berjalan tertib, adil, dan tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Dasar hukum waris perdata itu bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi KUH Perdata itu mengatur
mengenai siapa yang menjadi ahli waris, urutan golongan ahli waris, pembagian harta waris, hak dan kewajiban ahli waris, wasiat, serta penolakan atau penerimaan warisan. Lalu pasal-pasal terkait warisan yang ada di dalam KUH Perdata seperti buku 2 KUH Perdata tentang pendanaan waris, pasal 830 KUH Perdata warisan terbuka karena kematian, pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga, sedarah, dan pasangan hidup, pasal 852 KUH Perdata anak-anak yang memperoleh bagian yang sama, pasal 874 KUH Perdata, dan seterusnya mengenai wasiat. Jadi terus ada ciri-ciri hukum waris perdata, yaitu bersifat tertulis, sistematis, memiliki kepastian hukum, dan berlaku umum terutama bagi golongan yang tunduk pada hukum perdata barat. Terus di sini dasar hukum waris adat itu ada dari kebiasaan-kebiasaan atau nilai hidup yang ada di dalam masyarakat adat, seperti tradisi, kebiasaan turun-menurun, norma sosial, dan keputusan tokoh adat. Dan pelaksananya itu biasanya itu hubungan kekeluargaan, musyawarah, keseimbangan keluarga, serta adat setempat. Terus untuk bagian yang tidak tertulis, seperti masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, masyarakat Batak cenderung patrilineal. Terus di sini ada pengaturan kedua sistem hukum perbedaannya. Jadi kalau dari dasar hukum, waris perdata itu dan waris adat itu berbeda. Kalau waris perdata itu bersumber dari KUH Perdata, kalau waris adat itu dari kebiasaan adat. Terus dari bentuk aturannya, waris perdata itu tertulis, waris adat itu umumnya nggak tertulis. Terus untuk sifatnya di sini waris perdata udah jelas nasional, terus untuk waris itu biasanya lokal. Terus dasar pembagiannya juga waris perdata itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terus waris adat juga tradisi, biasanya dari tradisi dan musyawarah. Perkenalkan, nama saya Dita Undang Area dengan NPM 24120/387. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum waris perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan. Pembagian golongan ini dipakai untuk menentukan siapa yang lebih dulu berhak mewarisi. Jika golongan yang lebih dekat masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat warisan. Yang pertama, ada golongan pertama, terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak pewaris. Jika anak sudah meninggal, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Golongan ini mendapat prioritas pertama dalam pembagian warisan. Yang kedua, ada golongan kedua, terdiri dari orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris beserta keturunannya. Golongan ini baru berhak mewaris jika golongan satu tidak ada. Pembagiannya mengikuti ketentuan dalam hukum waris perdata. Yang ketiga, ada golongan 3, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur ke atas. Golongan ini berhak mewarisi jika golongan 1 dan 2 tidak ada. Tujuannya agar harta tetap berada dalam garis keluarga. Yang keempat, golongan keempat, terdiri dari keluarga yang lebih jauh dari dalam garis samping. Contohnya paman, bibi, atau kerabat lain yang masih memiliki hubungan darah. Golongan ini menjadi ahli waris terakhir jika golongan sebelumnya tidak ada. Ahli waris dalam hukum adat. Yang pertama ada patrilineal. Sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah. Ahli waris utama biasanya berasal dari pihak laki-laki, contoh keluarga Batak. Matrilineal, sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu. Ahli waris utamanya biasanya berasal dari pihak perempuan, contohnya masyarakat Minangkabau. Bilateral atau parental, sistem kekerabatan mengikuti garis ayah dan ibu. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat ahli waris. Sistem ini paling banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia. Persamaan golongan ahli waris yaitu sama-sama mengatur siapa yang berhak menerima harta warisan, sama-sama bertujuan membagi warisan secara adil, sama-sama memiliki hubungan keluarga dengan pewaris. Perbedaan golongan ahli waris. Hukum waris perdata membagi ahli waris menjadi 4 golongan. Hukum waris adat membagi berdasarkan sistem kekerabatan. Waris perdata lebih formal dan berurutan, sedangkan waris adat menyesuaikan adat daerah masing-masing. Baik,
Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara pewarisan dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum waris perdata, terdapat dua cara pewarisan, yaitu berdasarkan undang-undang atau ab intestato dan berdasarkan wasiat atau testamentaire. Sesuai pasal 830 KUH Perdata, pewarisan baru terjadi ketika pewaris meninggal dunia. Setelah itu, harta dan kewajiban waris beralih kepada ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Selain itu, pewaris juga dapat membuat wasiat untuk menentukan kepada siapa hartanya diberikan. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hak mutlak ahli waris tertentu atau legitime portier. Dalam pembagian warisan, harta peninggalan terlebih dahulu menjadi harta bersama atau boedel waris, lalu dibagi kepada para ahli waris. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat melalui pengadilan. Berbeda dengan hukum waris perdata, hukum waris adat lebih fleksibel. Pembagian warisan dapat dilakukan bahkan saat pewaris masih hidup, misalnya melalui hibah atau kesepakatan keluarga. Hukum waris adat juga mengutamakan musyawarah keluarga dan nilai kekeluargaan. Sistem pembagiannya berbeda-beda di setiap daerah, tergantung adat yang berlaku seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau parental. Jika dibandingkan dengan hukum waris perdata, lebih bersifat formal dan berdasarkan aturan tertulis, sedangkan hukum waris adat lebih mengutamakan kebiasaan, musyawarah, dan keharmonisan keluarga dalam pembagian warisan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Hibah dalam hukum waris. Hibah dalam hukum waris perdata didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana penghibah pada saat hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah yang menerimanya. Definisi ini secara tegas tercantum dalam pasal 1666 KUH Perdata yang sekaligus menjadi dasar hukum utama pengaturan hibah dalam sistem hukum perdata Indonesia. Agar hibah sah secara hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada pada saat hibah dilangsungkan, sehingga hibah atas benda yang belum ada dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1667 KUH Perdata. Kedua, penghibah harus sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Ketiga, hibah atas benda tidak bergerak wajib dilakukan dengan akta notaris sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1682 KUH Perdata untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. Meskipun hibah pada dasarnya bersifat tidak dapat ditarik kembali, KUH Perdata membuka beberapa pengecualian, antara lain apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, melakukan kejahatan terhadap penghibah, atau tidak memberikan nafkah kepada penghibah yang jatuh miskin. Hibah dalam hukum waris adat. Hibah dikenal sebagai salah satu mekanisme pengalihan harta yang lazim dilakukan semasa pewaris masih hidup. Praktik ini tidak didasarkan pada ketentuan tertulis, melainkan pada kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun dalam masyarakat adat dan diakui keabsahannya oleh komunitas setempat. Hibah dalam konteks adat umumnya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga luas atau disaksikan oleh tokoh adat sebagai bentuk legitimasi sosial. Proses ini lebih mengutamakan pengakuan komunitas daripada formalitas hukum tertulis, sehingga sah tidaknya hibah adat pengakuan komunitas daripada formalitas hukum tertulis. Sehingga sah tidaknya hibah adat bergantung pada pengakuan dan penerimaan masyarakat adat setempat. Tujuan hibah dalam masyarakat adat lebih beragam dibandingkan hibah perdata. Selain sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, hibah adat juga kerap dilakukan sebagai upaya mencegah sengketa waris di kemudian hari, sebagai bekal bagi anak yang hendak menikah, atau sebagai bentuk penghargaan atas jasa seseorang dalam keluarga maupun komunitas. 3. Perbandingan hibah.
Persamaan mendasar keduanya terletak pada esensinya, yakni sama-sama merupakan pengalihan harta secara sukarela dan cuma-cuma yang dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup, serta sama-sama bertujuan memberikan manfaat nyata kepada penerima hibah. Perbedaannya cukup signifikan. Dari segi formalitas, hibah perdata mensyaratkan akta notaris untuk benda tidak bergerak dan tunduk pada ketentuan yang rigid dalam KUH Perdata. Sedangkan hibah adat cukup dilakukan secara lisan di hadapan saksi adat tanpa memerlukan dokumen tertulis. Dari segi pembatasan, hibah perdata dibatasi oleh legitim forte, sehingga tidak boleh merugikan bagian mutlak ahli waris tertentu. Sedangkan hibah adat tidak mengenal pembatasan serupa dan lebih ditentukan oleh nilai kepatutan serta kesepakatan keluarga. Dari segi kepastian hukum, hibah perdata memberikan perlindungan yang lebih kuat karena didukung oleh instrumen hukum formal. Sementara hibah adat rentan menimbulkan sengketa apabila tidak disaksikan secara memadai atau tidak diakui oleh sebagian anggota keluarga. Perkenalkan, nama saya Dodi Indra Kesuma dengan NPM 2412011562. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan hukum waris adat dan hukum waris perdata. Yang pertama ada hukum waris perdata. Kelebihannya ialah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai siapa ahli waris dan berapa bagiannya, menjamin hak asasi manusia, serta didukung lembaga formal seperti notaris. Kekurangan hukum waris perdata yaitu bersifat kaku, rumit, mahal, dan memakan waktu lama, kurang responsif terhadap keberagaman budaya, dan terkadang sifatnya yang terlalu matematis bisa memicu perpecahan keluarga. Selanjutnya ada hukum waris adat. Kelebihannya ialah lebih lentur, dekat dengan nilai masyarakat, mengutamakan perdamaian atau kerukunan keluarga, serta mampu mengakomodasi warisan non-material seperti gelar adat atau harta pustaka. Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya ialah kepastian hukumnya rendah karena tidak tertulis, rawan manipulasi atau perbedaan tafsir, serta beberapa hukum adat masih diskriminatif atau belum setara terhadap perempuan. Selanjutnya adanya saran. Yang pertama, diharapkan kepada masyarakat lebih memahami hak warisnya, mendokumentasikan proses pembagian waris secara tertulis, meski memakai hukum adat sebagai bukti kuat, serta selalu mengutamakan musyawarah keluarga sebelum ke jalur hukum. Yang kedua, adanya bagi pemerintah. Perlu mendorong penyusunan kodifikasi hukum waris nasional yang komprehensif. Aturan baru ini idealnya bisa menyatukan kepastian hukum perdata dengan kearifan lokal hukum adat, serta wajib mempertimbangkan keadilan gender bagi perempuan. Yang terakhir, kesimpulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan sebuah pendekatan hukum waris yang baru, yang bisa menggabungkan kepastian hukum perdata dengan kearifan lokal hukum adat secara seimbang. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih kepada Ibu Eli telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.